Halo, selamat malam pemirsa. Jelang pemilihan umum, penegakan hukum selalu menjadi perhatian publik karena dikhawatirkan kerap berat sebelah. Fakta menunjukkan indikasi hukum menjadi alat cambuk untuk lawan politik terus dipertontonkan. Pertanyaannya, apakah mungkin hukum bisa tetap menjadi panglima di tengah panasnya persaingan politik jelang pemilu? Itulah yang kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Politik Sandra Rusak Pesta Demokrasi. Bersama saya, Afiani Malik. Politik sandera rusak pesta demokrasi. Hukum sejatinya harus ditegakkan kapan, dimanapun, dan kepada siapapun, tanpa pandang bulu sesuai asas equality before the law. Hal itu sesuai prinsip dengan negara hukum, Rechtsstaat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Namun hukum di dalam kitab konstitusi berbeda dengan faktanya di Republik ini. Realitas kehidupan menjelang pemilu 2024 menunjukkan wajah sebenarnya potret hukum. Hukum belum menjadi panglima dalam mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara. Sebaliknya, politik sudah menjadi panglima sehingga hukum tak ubahnya sekadar alat transaksi untuk tarik ulur kepentingan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai wakil presiden yang akan mendampingi Capres Prabowo Subianto adalah contoh nyata, terang benderang, hukum bisa diatur sekehendak pihak yang berkuasa. Bahkan, otak di balik rekayasa hukum batas usia Capres-Cawapres yang akan berlaga dalam Pilpres adalah sang paman Gibran yang mengetuai MK, Anwar Usman. Sang paman divonis bersalah melakukan pelanggaran etik berat oleh Mahkamah Kehormatan MK. Alhasil, yang bersangkutan dipecat dari posisinya sebagai ketua MK. Sayangnya, sang paman tidak mengaku bersalah dan malu. Bahkan mengaku menjadi korban dan tetap bertahan sebagai hakim penjaga konstitusi. Pemilu sebagai pesta demokrasi yang indah dan menggembirakan sungguh terasa hambar ketika pesta itu dicemari oleh politik sandera yang dilakukan pihak yang memiliki kuasa politik dan hukum. Hukum berlaku tebang pilih, hukum ditegakkan hanya kepada lawan politik, namun hukum tiba-tiba mandul. Berliku-liku jalannya, apalagi dijatuhkan kepada kawan politik. Kejaksaan Agung Republik Indonesia pernah memeriksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selama 12 jam pada 24 Juli lalu terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, crude palm oil atau CPO, dan turunannya termasuk minyak goreng periode 2021-2022 pada 24 Juli lalu. Dalam kasus yang menyebabkan kerugian keuangan negara yang mencapai 6,47 triliun rupiah itu, Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka korporasi serta 5 terpidana individu. Namun, pemeriksaan bos Partai Golkar itu hingga kini tak ada tindak lanjutnya. Contoh lain penegakan hukum yang aneh bin ajaib itu adalah perburuan buron yang juga mantan politikus PDIP, Harun Masiku, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sang buron sudah menghilang 4 tahun dan kini akan ditangkap oleh lembaga anti rasuah. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan telah menaikkan surat penangkapan Harun Masiku. Penangkapan buron akan menyeret salah satu elit Partai Banteng Moncong Putih di mana partainya mengusung Capres Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dalam perjalanannya pasca reformasi 25 tahun lalu, penegakan hukum yang merupakan amanat reformasi bukan semakin baik, bahkan semakin buram oleh kuasa gelap yang mempermainkan hukum demi singgasana kekuasaan. Dalam sisa kekuasaannya, Presiden Joko Widodo harus menjadi teladan menjadikan hukum sebagai panglima, bukan politik sesaat dan menyesatkan sebagai panglima.
Dan itulah yang kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, pemirsa. Politik sandera rusak pesta demokrasi. Dan sudah bersama dengan saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Gonensius Soehardi. Bang Gones, selamat malam. Selamat malam. Bang Gones, politik sandera ini bisa dikatakan menggunakan hukum sebagai alat pukul atau alat tekan bagi lawan politik. Terasa bisa kita lihat, tapi sulit sekali untuk dibuktikan. Ya, kita merasakan ada fenomena pemimpin menggunakan kekuasaan untuk menyandra lawan politik. Alat sandranya ialah hukum. Karena itu tidaklah berlebihan kalau kita menyebut bahwa di 2023 ini atau di tahun politik, hukum itu betapa rusaknya atau sengaja dirusakkan demi kepentingan politik. Padahal konstitusi sangat tegas mengatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Bahkan setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum. Tetapi yang terjadi sekarang ini kan tebang pilih. Mana yang ditebang, mana yang dipilih untuk dianggap sebagai teman. Atau dengan kata lain, memang ada orang-orang yang disandra untuk kepentingan politik itu sendiri. Bagaimana menjelaskan ketika terasa tapi sulit untuk mencari bukti yang menegaskan ada memang penggunaan kasus hukum untuk menjadi alat tekan politik, Bang? Ya, tidak terlalu susah untuk melihat itu ya. Di dalam editorial disebutkan contoh-contoh yang terang benderang. Bagaimana kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan pencalonan seseorang, diubahlah aturan terkait dengan usia itu diubah gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang diperiksa berjam-jam di Kejaksaan Agung, tetapi kemudian sampai sekarang sayup-sayup pun sudah tidak terdengar lagi gitu kan. Hilang. Apalagi jelas gitu kan. Ini sayup-sayup pun sudah tidak terdengar lagi. Yang ketiga tentu saja seperti yang disebutkan di editorial, ada kasus sudah 4 tahun orang itu seakan-akan dijaga untuk dihilangkan. Tiba-tiba dalam 1 minggu terakhir itu disebutkan bahwa sudah ditandatangani perintah penangkapan orang tersebut. Nah, pertanyaannya, kemana aja lu dari dulu? Kenapa mesti menunggu momentum ini gitu ya, Bang? Ya, itu. Karena itu tidaklah salah kalau di editorial ini disebutkan bahwa politik sandera itu memang merusak pesta demokrasi. Bang Gones, ada pernyataan salah satunya dari Jaksa Agung yang menegaskan pihaknya akan menunda pemeriksaan terhadap peserta pemilu dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi sebagai langkah antisipasi penggunaan penegakan hukum sebagai alat politik praktis pihak tertentu. Sebelum kita bahas, kita simak bersama pernyataan tersebut. Sebagai langkah antisipasi dipergunakannya penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu. Kami telah menerbitkan Instruksi Jaksa Agung nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak 2024. Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan Memorandum Jaksa Agung nomor 127 tentang upaya meminimalisir dampak penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Dalam penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, kami juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan, baik dalam setiap tahap penyelidikan maupun penyidikan, terhadap penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan para peserta dalam kontestasi pemilu pemilihan, sejak ditetapkan dalam pencalonan sampai selesai rangkaian penyelenggaraan pemilu berjalan. Di samping itu, jajaran kejaksaan akan senantiasa siap melakukan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024. Baik, Bang Gones, saya minta tanggapannya. Menunda pemeriksaan terhadap peserta pemilu itu sebagai dikatakan tadi langkah antisipatif jika ternyata institusi penegak hukum digunakan sebagai alat politik. Itu bagus atau tidak? Sementara masyarakat kan nggak perlu harus menunggu sampai tahapan politik selesai ketika memerlukan terkuaknya sebuah kasus korupsi dan kebenaran. Persoalannya itu bukan menunda atau tidak menunda. Penegakan hukum itu harus tetap berjalan. Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah tebang pilih di dalam penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan hanya Kejaksaan Agung saja yang menjadi lembaga penegak hukum. Ketika di sana dibendung, tapi di tempat lainnya dibuka terus gitu.
Jadi satu keran ditutup tapi satu keran menjadi cadangan ada gitu. Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga sebagai lembaga penegak hukum. Kebijakan dari dua lembaga ini saja berbeda. Pertanyaannya ada apa gitu kan. Yang satu ditutup, di tempat lain dibuka selebar-lebarnya. Tetapi paling penting bagi masyarakat itu adalah siapa yang memang bersalah harus diproses, tetapi prosesnya itu harus transparan, juga harus mampu menjelaskan mengapa yang satu ditersangkakan, mengapa yang lain tidak. Misalnya juga pertanyaan orang, misalnya, mengapa sampai sekarang ada kasus di Polda Metro Jaya yang melibatkan petinggi penegak hukum, sampai sekarang adem-adem aja itu, antang-antang aja penegak hukumnya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang mestinya dijawab secara utuh. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap ini? Tentu ya pemimpin di Republik inilah yang harus bertanggung jawab. Jangan sampai seperti yang dikatakan di editorial, hukum itu jangan sekali-sekali dipakai untuk menyandra lawan politik gitu. Nah, Bang Gaudens, apakah semua institusi atau lembaga penegak hukum harusnya menunda atau tidak ada penundaan? Jangan-jangan penundaan itu bisa juga dilihat sebagai bentuk dari salah satu tebang pilih yang dilakukan. Usai jeda, Bang Gaudens, kita akan bahas termasuk juga contoh kasusnya. Sudah kami siapkan, tetaplah bersama kami. Kita masih terus melakukan pencarian. Beberapa waktu lalu PLT Deputi Penindakan menyampaikan berangkat ke negara tetangga, tetapi lagi-lagi belum berhasil melakukan penangkapan. Walaupun informasi sudah cukup kuat, terakhir kurang lebih sekitar 3 minggu lalu, saya menandatangani surat perintah penangkapan dan pencarian terhadap HM itu. Jadi kita terus mencari sampai dia ketangkap. Ya, itu tadi statement dari Ketua KPK, Firly Bahuri, yang mengatakan soal tadi yang Bang Gaudens bilang ya, kemarin itu ada mantan politisi PDIP yang nggak kedengeran, tiba-tiba sekarang muncul, bahkan suratnya ditandatangani. Itu bagian dari sandera politik nggak sih, Bang? Ya, kita patut memuji Firly ya. Tetapi jauh lebih terpuji jika Firly sendiri patuh pada hukum itu sendiri. Gitu. Karena Firly juga sedang bermasalah juga. Tidak menyiasati proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya gitu. Jadi mesti balas juga. Jadi kepatuhan hukum itu harus sama pentingnya dengan penegakan hukum itu sendiri. Bang Gaudens, ini berkaitan dengan statement Ketua KPK tadi, kita simak ada juga tweet dari Denny Indrayana. Kita simak bersama. Denny Indrayana sempat menulis kurang lebih kaitannya lah dengan kasus yang tengah ditangani dengan PDIP. Jika tidak ada perubahan skenario dalam waktu dekat, Harun Masiku akan ditangkap. Firly Bahuri yang sedang sibuk berakrobat menghindar jadi tersangka kasus pemerasan SEL sudah mengeluarkan surat penangkapan. Hampir senada dengan tadi yang Bang Gaudens katakan. Ini kan berarti ada juga kompetisi antar lembaga penegak hukum yang harusnya tanda kutip menjadi panglima. Lalu bagaimana situasi ini jika terus berlanjut, Bang? Ya, karena itu kalau secara hukum KPK itu kan berada di bawah kekuasaan eksekutif berdasarkan perubahan undang-undang KPK yang baru. Kejaksaan Agung juga berada di bawah jajaran eksekutif. Itu artinya yang mampu menyelaraskan langkah penegakan hukum di Republik ini tidak ada orang lain, hanya Presiden Jokowi. Kita berharap Presiden itu tetap tegak lurus dan tidak juga menggunakan hukum sebagai alat politik untuk menyandera lawan politik. Tentunya. Kalau Presiden mengatakan, tidak bisa mengintervensi, selalu berlindungan kalimatnya adalah tidak bisa mengintervensi dari proses hukum yang berjalan, kita hormati proses hukum yang berjalan. Apa cukup seperti itu? Sebetulnya cukup sih. Kalau di belakang layar tidak ada perbedaan antara apa yang diucapkan dan apa yang dirasakan di belakang layar. Ini kan politik ini kan berada dalam dua panggung ya. Kalau di panggung depan kita melihat semuanya baik-baik adanya, tetapi di panggung belakang selalu berlawanan dengan apa yang diucapkan di panggung depan. Kita berharap Presiden tentu satu kata dengan tindakannya, dan sejauh ini sih Presiden ya baik-baik saja. Gitu. Lalu kembali dengan pertanyaan aku, lalu harusnya sebaiknya lembaga penegak hukum ini seperti apa? Sama seperti kejaksaan menunda semua proses hukum yang terkait dengan kasus korupsi? Semua peserta pemilu, atau seperti KPK yang tetap jalan terus? Ya, kalau menunda penegakan hukum
tetapi kemudian orang yang bermasalah dengan hukum itu dijadikan sebagai ATM, tentu tidak ada gunanya juga. Tetapi yang paling dituntut oleh masyarakat itu ada akuntabilitas di dalam penegakan hukum. Jadi siapapun yang ditersangkakan itu dapat dipertanggungjawab, itu yang pertama. Dapat dibuktikan. Ya. Yang kedua, yang paling ditakutkan orang itu pernyataan verbal terkait dengan dugaan pelanggaran hukum, tapi tidak diproses. Apalagi menjelang pemilu itu kan hanya untuk mencoba untuk mengurangi elektabilitas. Ya, warning politik lah gitu ya. Ya, jadi itu sama-sama bahayanya gitu. Oke, Bang Gaudens, nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Apakah cara ini akan berlanjut terus sampai jelang pencoblosan? Apa bisa dihentikan? Usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa. Baik, pemirsa, kami tampilkan inilah hasil polling yang kami lakukan di aplikasi X Metro TV. Menurut Anda, apakah penegakan hukum sudah adil tanpa pandang bulu? Jadi jelas sekali jawabannya, netizen, masyarakat melihat 97% mengatakan tidak. Jadi hukum yang berjalan belum adil. Hanya 3% yang mengatakan iya. Ada tanggapan dari netizen, dari Soeharto Pujakusuma, adil untuk orang beruang dan tidak adil untuk rakyat miskin. Satu lagi tanggapan dari netizen, dari Ana Yellow, lu punya uang, punya duit, hukum adalah milik lu. Itu apa? Komentar netizen juga sudah sering kita tangkap ya, Bang. Hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan proses politik sandera ini apakah menurut Bang Gaudens akan tetap berlangsung sampai pencoblosan? Apakah ada bisa upaya untuk melakukan pencegahan itu? Ya, kita berharap penegak hukum itu berdiri di atas profesionalitas dan keadilan. Sepanjang dia tunduk pada kekuasaan, sepanjang itu juga kecurigaan bahwa tindakan hukum itu hanyalah alat untuk kepentingan politik. Pertanyaan bahwa apakah sampai pencoblosan? Iya, pasti seperti itu. Pasti akan kesana. Kalau hukum itu dijadikan alat kekuasaan. Jadi kita kembali kepada konstitusi, ini negara hukum, hukum itu jadi panglima, jangan sekali-sekali menjadikan politik sebagai panglima, apalagi politik berdiri di atas hukum, rusak negara ini. Bagaimana dengan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum jika ternyata bisa digunakan menjadi alat tekan politik? Harusnya itu yang dipertahankan. Ya, mengembalikan trust itu tentu membutuhkan proses yang lama. Sekarang seperti yang terlihat di polling tadi itu kan 97% itu kan sesuatu yang sangat memilukan ya. Ya, lagi-lagi kita katakan penegakan hukum itu berdirilah di atas profesionalitas, jangan sekali-sekali menggadaikan profesionalitas itu, apalagi kalau menggadaikan keadilan. Baik, Bang Gaudens, semoga menjadi catatan kita semua, termasuk juga para aparat penegak hukum. Terima kasih banyak Bang Gaudens untuk diskusi kita pada malam hari ini, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam pekan depan. Have a nice weekend. Bye-bye. Sampai jumpa.